Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita salawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang Bapak hormati saudara-saudari semuanya yang telah hadir masuk dalam mata kuliah pendidikan seni rupa di siang hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, seperti semester kemarin dan pertemuan kemarin, itu kita akan presentasi berdasarkan bagi kebagian kelompok yang telah kita sepakati. Yang alhamdulillah sekarang kita masuk pada kelompok pertama dengan tema konsep dan hakikat pembelajaran seni rupa. Untuk itu, sebelum dimulai, Bapak sedikit membacakan rubrik penilaian dan deskripsi mata kuliah pendidikan seni rupa yang kita laksanakan di siang hari ini. Pertama, itu deskripsi mata kuliah pendidikan seni rupa. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peranan pendidikan seni rupa dalam proses pembentukan kreativitas, sensitivitas, dan sikap apresiatif terhadap karya seni. Materi kuliah meliputi: 1. Hakikat konsep seni rupa. Yang kedua, sejarah perkembangan dan fungsi pendidikan seni rupa. Selanjutnya, fungsi pendidikan seni rupa. Yang kelima, lingkup pendidikan seni rupa. Yang keenam, unsur-unsur seni rupa. Ketujuh, karya seni rupa. Yang kedelapan, pembelajaran seni rupa di sekolah. Yang kesembilan, pembelajaran seni rupa. Yang kesepuluh, evaluasi dalam pendidikan seni rupa. Yang kesebelas, pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan seni rupa. Yang ke-12, metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar seni rupa. Yang ke-13, yaitu praktek melukis. Jadi setiap presentasi saudara akan diukur penilaiannya melewati rubrik penilaian. Silakan masuk. Nah, terutama dalam mata kuliah seni rupa ini, kita nanti atau saudara itu akan dituntut terkait pembelajarannya dengan beberapa poin. Yang pertama, CPA 1, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam peranan sebagai warga dunia. Berikutnya, poin kedua, yaitu CPR kedua, menguasai konsep keilmuan teoritis pendidikan seni rupa. Poin ketiga, CPR 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, CPR 4, mampu menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran seni rupa dengan teknologi terkini yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik, mendukung pelaksanaan pembelajaran kurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, rubrik penilaian karya, yaitu pertama, proses kerja saudara. Artinya saudara bekerja akan terlihat, yaitu kita proses prakteknya di dalam kelas. Jadi terlihat dan dapat dinilai. Nah, kriteria kedua, pertama, sesuai rencana dengan hasil karya. Contohnya sesuai dengan sketsa yang dapat paham. Ya. Yang kedua, kelengkapan alat dan bahan. Yang ketiga, teknik lukis. Nah, tekniknya seperti apa, saudara? Bapak beri kebebasan dengan berekspresi.
menggunakan alat dan media seperti dalam melukis ekspresionis atau aliran abstrak. Ya, selanjutnya estetika. Yang terakhir estetika karya. Estetika itu adalah nilai keindahan pada karya saudara. Yang kedua, faktor pendamping, konsep, yaitu konsep dalam karya saudara tadi, dalam sketsanya. Yang kedua, teknik penulisannya, teknik penulisan bagaimana saudara membuat, mendeskripsikannya itu nanti. Ya. Yang ketiga, referensi dan kalimat sesuai dengan konsep karya. Saudara melukis itu konsepnya apa? Sosial atau politik atau pendidikan? Harus sesuai dengan yang digambarkan. Ya. Selanjutnya sikap kerja. Yang terakhir sikap kerja. Pertama, presensi kehadiran saudara. Kehadiran saudara itu berapa persen? 20% kan? Yang kedua, keaktifan kelas. Yang ketiga, ketepatan jadwal kerja. Ketepatan jadwal kerja ini seperti tugas yang Bapak berikan, terus tepat waktu. Baik, ada itu yang Bapak sampaikan masalah dari RPS. Selanjutnya kita masuk pada sesi presentasi oleh kelompok 1 dengan tema hakikat dan konsep pendidikan seni rupa. Kepada kelompok 1 silakan. Baik, kami dari kelompok 1 izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Di sini ada Maulida sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Nasita sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Menyawati sebagai pemateri ketiga. Langsung saja pada materi pertama akan dibahas oleh Maulida. Pada Maulida. Pengertian seni rupa. Seni rupa adalah sebuah bentuk ekspresi manusia yang menggunakan berbagai media untuk menciptakan karya estetis dan bermakna. Hakikat seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia yang memiliki hakikat yang mendalam pada tingkat yang mendasar. Seni rupa adalah upaya manusia untuk mengungkapkan diri dan mengkomunikasikan pengalaman mereka melalui media visual. Hal ini mencakup penggunaan unsur-unsur seperti garis, warna, bentuk, dan tekstur untuk menciptakan karya yang mengikat dan bermakna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nasita. Kenapa di belakang tadi? Di belakang ada tuh mak. Baik, selanjutnya ada manfaat seni rupa. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Di dalam seni rupa memerlukan analisis, evaluasi, dan interpretasi karya seni. Ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada ekspresi diri, yaitu seni rupa memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan, gagasan, dan pengalaman mereka dengan cara yang berbeda-beda. Ini membantu dalam pengembangan identitas diri dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan keterampilan motorik. Melalui praktik membuat karya seni, siswa mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar yang penting untuk dipelajari serta dalam pengembangan keterampilan profesional sebagai bidang. Yang keempat, penghargaan terhadap kecantikan. Studi seni rupa memungkinkan individu untuk memahami dan menghargai keindahan dalam berbagai bentuknya. Ini membantu dalam pengembangan estetika dan rasa apresiasi terhadap seni dan budaya. Kemudian yang kelima, keterlibatan dalam komunitas. Seni rupa sering menjadi bagian dari kegiatan komunitas seperti pameran seni atau proyek seni kolaboratif. Ini memungkinkan individu untuk terlibat
terlibat dalam interaksi sosial yang positif dan membangun. Kemudian yang keenam, pengembangan kemampuan problem solving. Proses ini menciptakan karya seni seringkali melibatkan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini membantu dalam pengembangan kemampuan problem solving yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kerja. Kemudian yang ketujuh, pengembangan kerjasama dan keterampilan tim. Ketika terlibat dalam proyek seni kelompok, siswa belajar untuk bekerja sama, berbaik ide, dan menghargai kontribusi setiap individu. Ini dapat membantu dalam pengembangan keterampilan kerjasama dan kerja tim. Kemudian yang kedelapan, stres relief dan kesejahteraan emosional. Aktivitas seni dapat berfungsi sebagai bentuk terapi, membantu individu untuk mengatasi stres, kecemasan, dan masalah emosional lainnya. Mengekspresikan diri melalui seni dapat memberikan rasa lega dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kemudian yang kesembilan yaitu pengembangan karir. Pendidikan seni rupa dapat membuka pintu bagi karir di berbagai bidang, termasuk seni visual, desain grafis, arsitektur, ilustrasi, dan banyak lagi. Ini memberikan peluang untuk pengembangan karir yang kreatif dan memuaskan. Yang ke-10 yaitu pengembangan kreativitas. Seni rupa mendorong kreativitas dan imajinasi. Melalui berbagai teknik dan media, siswa diajak untuk berpikir di luar kotak dan mengekspresikan ide-ide mereka dengan cara yang unik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mina. Baik, di sini ada jenis atau contoh seni rupa. Yang pertama ada realisme, kedua abstraksi, ketiga surrealisme, keempat kubisme, dan kelima ekspresionisme. Jadi kesimpulannya ialah konsep seni rupa adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah karya seni rupa. Karya seni beragam konsep seperti realisme, abstraksi, surrealisme, kubisme, dan ekspresionisme. Memengaruhi cara seniman mengungkapkan diri dan berkomunikasi melalui karya seni mereka. Melalui konsep ini, seni rupa menjadi lebih dari sekedar representasi visual, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan ide, emosi, dan pandangan dunia. Dengan memahami dan mengapresiasi konsep seni rupa, kita dapat lebih mendalam dalam menafsirkan dan menghargai karya seni, serta memperkaya pengalaman estetis dan intelektual kita dalam dunia seni. Sekian presentasi dari kami membuka sesi pertanyaan. Kami menerima 3 pertanyaan dari teman-teman. Ayo silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rosia. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Mengapa seni rupa penting dalam kehidupan manusia? Selamat menuju pemirsa, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Bagaimanakah perbedaan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan? Terima kasih. Saya Indra, saya dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 1. Bagaimana seni rupa dapat mempengaruhi masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maida Olivia. Mengapa seni rupa penting dalam kehidupan manusia? Seni rupa penting karena mampu mengkomunikasikan ide, emosi, dan budaya dengan cara yang unik dan mendalam. Melalui seni rupa, manusia dapat mengekspresikan diri, memahami sejarah dan warisan budaya, serta menciptakan lingkungan yang lebih estetis dan menyenangkan. Seni rupa juga berperan dalam pendidikan dan terapi, membantu perkembangan kognitif dan emosional. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Elisa.
Pertanyaannya, apa perbedaan antara seni rupa murni dan seni rupa terapan? Seni rupa murni mencakup karya-karya yang diciptakan dengan tujuan ekspresi artistik semata seperti lukisan dan batu yang lebih mengutamakan estetika dan makna. Sedangkan seni rupa terapan menggabungkan nilai estetika dengan fungsi praktis seperti desain produk, arsitektur, dan kerajinan tangan yang dirancang untuk digunakan sehari-hari. Saya terima. Jadi perbedaan seni rupa murni dan seni rupa terapan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita ya, dan jawaban pertama pun Bapak sudah menyinggung juga. Terapan itu lebih ke nilai guna, sementara untuk murni dia lebih ke nilai estetik. Nah, kalau nilai guna aja seperti yang kita bahas tadi, gelang, baju, apa lagi? Iya, meja, kriya kayu, kriya logam, apa jenis kriya logam? Pedang, gelang, anting, pagar, bros, sapu kriya kayu. Sapu kriya apa? Kriya murni. Ya masuk ke kriya apa banyak? Iya, Ya karena dia sudah dibuat, ada juga sapu ini kan yang tradisional dari hijau. Itu krianya. Tapi yang waktu ini yang dari plastik. Iya, Ada juga kan? Dia disusuk. Iya, itu juga. Nah, itulah bedanya. Jadi ke nilai guna dan nilai keindahan. Kalau nilai guna beda kalau tidak ada nilai estetiknya, nggak cantik, nggak bagus juga. Maka saudara atau orang lain bilang kan nggak bagus, itu pot bunganya nggak bagus katanya kan, kurang seninya, kurang bukan pas bunga pot bunganya itu kan yang dari tanah liat atau dari semen, maka dari plastik. Jadi dia saling berhubungan dan saling berkaitan antara nilai kecantikan dan nilai gunanya. Dan selanjutnya ke jawaban yang ketiga. Silakan materi menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang ketiga. Bagaimana seni rupa dapat mempengaruhi masyarakat? Seni rupa dapat mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara. Karya seni dapat mencerminkan dan mengkritisi kondisi sosial, politik, dan ekonomi, memicu diskusi dan kesadaran publik tentang isu-isu penting. Selain itu, seni rupa dapat mempromosikan identitas budaya, memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Melalui pameran dan instalasi publik, seni rupa juga dapat meningkatkan keindahan kenyamanan lingkungan yang pada kiranya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau saya Diterima ya. Jadi dia intinya dari sosialisasi ya. Seperti apa namanya itu promosi di media sosial, promosi ke bazar. Nah itu kayak produk-produk seni pria. Nah yang kedua, kalau untuk karya instalasi tadi itu biasanya promosinya di kalangan para seniman, seperti adanya pameran, pameran lukis, kan festival atau lomba lukis, tapi biasanya di pameran untuk mempromosikan karya-karya seni rupa sehingga dapat mempengaruhi kalangan atau kalangan masyarakat dan para kolektor. Biasanya untuk mempengaruhi itu kolektor biasanya itu contohnya kayak ini ya, kolektor barang antik, contohnya sepeda ontel, itu sebenarnya harganya masih standar 500.000 kan, tapi karena dia itu sudah dicari sama kolektor, si kolektornya menyebar isu kalau sepeda yang dicari itu sudah masuk kategori antik. Nah dia akan beli dengan harga yang
yang mencat 1 atau 2, 3 itu akan mempengaruhi orang-orang banyak. Makanya diranglah lagi karya tersebut. Begitu juga dengan karya lukis. Jadi itu dari kolektor, kurator, dan si pengamat penikmat karya lukis. Ya, oke. Baik, kesimpulan dari presentasi atau materi kami hari ini ialah kesimpulannya. Konsep seni rupa adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah karya seni. Beragam konsep seperti realisme, abstraksi, surrealisme, kubisme, dan ekspresionisme memengaruhi cara seniman mengungkapkan diri dan berkomunikasi melalui karya seni mereka. Melalui konsep ini, seni rupa menjadi lebih dari sekedar representasi visual, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan ide, emosi, dan pandangan dunia. Dengan memahami dan mengapresiasi konsep seni rupa, kita dapat lebih mendalam dalam menafsirkan dan menghargai karya seni, serta memperkaya pengalaman estetis dan intelektual kita dalam dunia seni. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran praktek melukis mata kuliah seni lukis. Hanya itu yang dapat saya tampilkan sebagai video pembelajaran melukis. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.